Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Data Security Management izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Wireshark. Jadi Wireshark adalah sebuah perangkat lunak analisis jaringan yang sangat populer dan kuat. Ini digunakan untuk memonitor dan menganalisis lalu lintas jaringan secara mendetail. Dan berikut adalah beberapa poin penting tentang aplikasi Wireshark. Jadi untuk tujuan Wireshark sendiri adalah Wireshark dirancang untuk memberikan informasi mendalam tentang lalu lintas jaringan yang sedang berlangsung di suatu sistem atau jaringan. Dan Wireshark memungkinkan pengguna untuk memeriksa protokol jaringan, menganalisis masalah jaringan, dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau tidak diinginkan. Lalu untuk fitur utama yang ada di Wireshark adalah yang pertama, analisis protokol. Jadi Wireshark dapat mendukung berbagai macam protokol jaringan termasuk HTTP, TCP, UDP, DNS, FTP, dan banyak lagi. Pengguna dapat menganalisis paket-paket data untuk memahami bagaimana komunikasi jaringan terjadi. Lalu fitur lainnya ada penyaringan paket, yaitu pengguna dapat menerapkan filter untuk membatasi tampilan hanya pada jenis paket tertentu seperti paket HTTP atau pada paket dengan alamat IP tertentu. Lalu pemutusan dan rekonstruksi. Wireshark dapat memutuskan dan merekonstruksi data yang ditransmisikan termasuk file-file yang diunduh atau diunggah melalui protokol seperti HTTP. Selanjutnya ada grafik dan statistik. Jadi Wireshark juga dapat menyediakan grafik dan statistik yang berguna untuk memvisualisasikan pola lalu lintas jaringan dan mengidentifikasi tren yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir ada capture option. Wireshark memiliki opsi perekaman yang fleksibel, memungkinkan pengguna untuk menangkap data dari berbagai antarmuka jaringan termasuk Ethernet, Wi-Fi, dan USB. Lalu untuk keunggulan Wireshark sendiri, ada open source, di mana Wireshark adalah perangkat lunak sumber terbuka yang dapat diunduh dan dapat digunakan secara gratis. Wireshark juga merupakan platform independen yang tersedia untuk Windows, Mac, dan berbagai distribusi Linux sehingga dapat digunakan di berbagai sistem operasi. Wireshark merupakan komunitas dan dukungan, di mana Wireshark memiliki komunitas yang besar dan aktif serta dokumentasi yang komprehensif dan forum dukungan untuk membantu pengguna. Wireshark juga dapat memungkinkan pengguna dapat mengkustomisasi tata letak tampilan, filter, dan opsi lainnya sesuai dengan kebutuhan analisis mereka. Jadi secara singkat, Wireshark adalah alat yang sangat bermanfaat bagi administrator jaringan, insinyur keamanan, dan siapapun yang perlu memahami dan menganalisis lalu lintas jaringan dengan detail. Namun penting untuk diingat bahwa penggunaan Wireshark harus sesuai dengan hukum dan kebijakan privasi yang berlaku. Mungkin dapat dilanjut oleh rekan saya. Baik, setelah dibuka kita akan melihat beberapa paket data yang ada di sini. Di panel sebelah kiri, cari dan klik pada protokol HTTP. Nah, setelah kita mengklik tombol HTTP, di sini sudah ada beberapa paket-paket yang menggunakan metode POST, yaitu salah satunya di sini. Kita mengklik 2 kali untuk mengetahui detail lainnya. Kemudian kita pilih pada tombol paling bawah yaitu HTML form URL encoded. Nah, di sini kita sudah bisa menemukan username, password yang digunakan. Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah di atas, kita dapat melihat detail-detail paket HTTP yang menggunakan metode POST dan informasi yang terkandung dalam formulir HTML URL yang dikirimkan Wireshark. Nah, di sini juga alat yang sangat berguna untuk analisis jaringan dan pemahaman protokol komunikasi seperti HTTP. Mungkin itu untuk tugas yang pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan langkah-langkah untuk tugas 2. Yang pertama, kita membuka aplikasi Wireshark yang telah terinstall. Baik, selanjutnya setelah Wireshark terbuka,
kita dapat melihat daftar paket-paket data yang telah ditangkap oleh aplikasi. Di panel sebelah kiri, cari dan temukan opsi Telnet. Setelah kita klik kata Telnet ini, kita bisa langsung menuju ke panah ini. Nah, setelah tersharing, setelah kita sudah sharing kata-kata Telnet ini, kita bisa langsung klik kanan, kemudian kita klik follow. Nah, di sini kita akan membuka jendela baru dengan konten dari TCP Stream yang terkait dengan koneksi Telnet. Nah, di sini sudah terlihat TCP Stream. Di jendela TCP Stream ini, kita bisa melihat komunikasi yang terjadi antara klien dan server Telnet. Kemudian kita akan melihat perintah-perintah yang dikirimkan dari klien ke server serta respon-respon dari server. Yang terakhir, kita juga dapat melihat data yang dikirimkan, misalkan teks atau perintah-perintah dalam bahasa Telnet. Di sini kita juga bisa melihat metasploitable login, username-nya apa, kemudian password-nya apa. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kita dapat membuka file tugas yang telah disimpan, menemukan paket-paket Telnet, memilih paket yang ingin dieksplorasi, dan memilih konten dari TCP Stream yang terkait dengan koneksi Telnet tersebut menggunakan aplikasi WireShard. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil SQL injection kami menggunakan Portswigger. Dan sekarang kami akan mempresentasikan hasil untuk lab 1. Jadi yang pertama, kita sudah mendapati bahwa intercept ini sudah menyala. Lalu kita akan input website yang menampilkan lab 1. Lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya lanjut ke target. Nah, di target ini kita akan mencari website yang ID-nya sama dengan web yang ada di sini. Nah, seperti yang bisa kita lihat, kalau misalnya di sini sama di sini itu ID-nya sama ya. Oke, selanjutnya kita akan ke sini. Kita akan ke klik kategori, lalu ke klik kanan, dan send to repeater. Nah, setelah itu klik send, lalu kita tunggu responnya. Oke, kalau misalnya nggak bisa, kita bisa langsung klik give di sini. Nah, di sini langsung muncul di inspektornya sini kanan. Lalu setelah kita menangkap permintaan HTTP yang relevan, kita akan menggunakan fitur repeater dari Group Suite untuk mengirim ulang permintaan tersebut ke website, ke server web. Ini akan memungkinkan kita untuk membuat modifikasi pada query sebelum mengirimkannya kembali. Lalu kita akan manipulasi parameter kategori dalam query HTTP dengan menyisipkan payload SQL injection. Payload ini dimaksudkan untuk mengakhiri string parameter yang diharapkan dengan tanda kutip tunggal, lalu menyisipkan kondisi yang selalu benar, yaitu 1 sama dengan 1. Nah, kondisi OR 1 sama dengan 1 itu selalu benar, sehingga query akan mengambil semua produk dari semua kategori tanpa memperhatikan kondisi rilis. Jadi sekarang saya akan memasukkan kodenya.
Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau misalnya di selected text-nya ini muncul suatu kode baru yang mewakilkan kategori gift. Lalu ketika kita klik apply changes, maka di sini akan berubah kodenya. Di bagian sini akan berubah kodenya. Nah, setelah kita memodifikasi payload, kita akan mengirimkan kembali permintaan HTTP yang dimodifikasikan ke server web menggunakan Burp Suite Repeater. Setelah mengirimkan permintaan ulang, kita akan memeriksa respon dari server untuk memastikan bahwa query berhasil dieksekusi. Nah, lalu di sini kita sudah tersolve. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lab 2, yaitu SQL Injection Vulnerability Allowing Login Bypass. Cara kerja dari Allowing Login Bypass ini sebenarnya memanfaatkan sebuah kerentanan keamanan yang disebut SQL Injection. SQL Injection terjadi ketika aplikasi web tidak menghindari input pengguna yang jahat atau tidak sah ke dalam perintah SQL yang digunakan untuk mengakses basis data. Dalam kasus ini, aplikasi web menggunakan sebuah query SQL sederhana untuk melakukan verifikasi login. Namun, karena tidak ada sanitasi atau perlindungan terhadap input pengguna, kita dapat memanipulasi query SQL tersebut untuk melewati verifikasi password. Pada dasarnya, kita memanipulasi query untuk mengabaikan periksaan password. Oke, jadi sekarang kita akan mulai mengakses labnya. Nah, setelah itu kita akan ke My Account apabila seluruh web ini sudah terload. Kita akan mengakhiri string untuk username yang dimana ini dilakukan untuk menyelesaikan string yang diharapkan sehingga query SQL menjadi terpecah. Lalu kita akan memasukkan komentar SQL yang membuat bagian query yang memeriksa password menjadi tidak berguna. Setelah kita memanipulasi query, ini passwordnya kita isi asal-asalan aja. Kita akan mengirimkan permintaan ke server dengan input yang telah dimanipulasi. Nah, ini kita sudah berhasil ya, karena server akan memproses query yang telah dimanipulasi ini dengan mengabaikan periksaan password. Dengan begitu, kita bisa masuk ke akun administrator tanpa perlu mengetahui password yang sebenarnya. Terima kasih.